Selamat malam. Shalom. Puji Tuhan, gimana kabarnya teman-teman semua? Puji Tuhan, kita yang hadir pada malam hari ini, saya percaya pulang tidak sia-sia. Ada sukacita, damai sejahtera dari Tuhan untuk kita semua. Amin, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Sebentar lagi Tuhan Yesus, kami mau meninggikan Tuhan, kami mau memberikan hati kami yang terbaik buat Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, Ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, melukis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, Segala hormat, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. senang hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, melukis hidupku. Tak henti setiap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah
Engkau segalanya bagi hidup kami Tuhan Yesus. Engkau segalanya. Oh, terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat Tuhan hanya bagimu, Bapakku yang kudus. Tiada kami yang sepertimu bersyukur. Tuhan, tiada yang Kami sepertimu bersyukur Yesus. Tuhan. Kau Kau di Bapa atas yang segalanya. ajaib, Kau Kau Bapa yang Raja layak segala disembah. raja. Oh, pujian Kami mau hanya sembah bagimu. Engkau Tuhan. Kami mau Oh, sembahku. sembahku hanya bagimu, Allahku yang kudus. Terima kasih. Haleluya. Yesus, Sungguh kami sembah Tuhan, kami tinggikan namamu, Bapakku yang kudus, Bapakku yang hebat. Suka bumi menyembah namamu yang kudus. Haleluya, syukur Allah tabayara nase, Allah tabakayaramu. Sungguh Tuhan kami bersyukur Tuhan Yesus mempunyai Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Kau Tuhan di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur Allah tabayara nase, ini Allah tabakayaramu. Oh haleluya. Glory, glory, Haleluya. glory, glory, hallelujah. Glory, glory, Haleluya, haleluya, puji. dengan segenap hati kita sama-sama nyatakan pujian ini. Glory, glory, Haleluya, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. glory, hallelujah. Glory, glory, Haleluya, glory, glory. Terpujilah Engkau Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Glory, glory, Amin, Tuhan Yesus. glory, glory, hallelujah. Glory, glory, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, Haleluya, haleluya, puji. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan.
Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Siap bersorak-sorai buat Tuhan kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang kudus. Biarkan malam ini apinya Tuhan turun ke tempat ini melawat kita semua. Amin. Bebas selepas kuasa maut telah terlepas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah-langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi nama, serukan Dia ajaib. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap api. Bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Kamu sejam mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Ajaib terjadi. Oh, oh, oh. Biarkan langkahku takkan terhenti Tuhan. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan Dia ajaib. Roh Kudus membakar setiap api. Bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Ajaib terjadi. Everybody clap you. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita di atas kepala. Oh, 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 oh. Oh, 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 biarkan malam hari Tuhan nama-Mu ditinggikan di tempat ini Yesus. Yesus. Semua yang katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. One, two, one. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah, curah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Ajaib terjadi. Haleluya. Oh, keajaiban-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Oh, haleluya. We pray.
Mari sorak-sorai namanya malam hari ini. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperangkan di kita. Mari bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia berperangkan di kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, gantikan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Sampai masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperangkan tinggi. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia berperangkan tinggi. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, gantikan hidup. Jom. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Biarkan musik memuji Tuhan malam hari ini. Go! Biarkan namamu saja yang dimuliakan malam hari ini Tuhan. Para pa 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 pa, para pa 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 pa, para pa 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 pa, para pa 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 pa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 pa, para pa 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 pa. Oh, haleluya. Silakan duduk teman-teman semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran.
Kau sempurna, ya Tuhan, dalam rencana kamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, dan Kau murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi mari kita bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Dan Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh.
Terima kasih Tuhan. Kalau sampai pada malam hari ini kami bisa hidup, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur untuk hal-hal yang Tuhan sudah berikan, Yes, ketimbang kami mengeluh untuk hal-hal yang Tuhan belum berikan, ya Tuhan Yesus. atau bahkan yang Tuhan tidak mau berikan. Hidup kami akan selalu menghadapi tantangan demi tantangan, tetapi yang terpenting adalah bersama siapa kami melewati tantangan itu. Banyak peristiwa besar, banyak peristiwa yang berat akan kami hadapi. Kadangkala kami berdoa, kami minta masalah yang sulit itu berlalu, tetapi kadangkala Tuhan akan berkata kepada kami, "Aku mengizinkan masalah itu besar terjadi padamu, dan aku tidak akan mengubah masalah itu, karena aku ingin mengubah engkau." Kitalah yang harus berubah di tengah masalah itu. Bapa, urapi hamba-Mu dengan segala kekurangannya. Jangan biarkan dosaku menghalangi berkat Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu. Dan turunlah urapan-Mu atas setiap kami, Allah Roh Kudus, yang menjelaskan dengan bahasa yang paling sederhana, agar tidak satu pun luput, tidak satu pun yang pulang dengan tidak mengerti. Roh Kudus menjelaskan dengan kalimat yang paling sederhana yang bisa kami mengerti, agar setiap kami mendapatkan berkat terbaik dari firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk, shalom semuanya. Ya, senang sekali bisa melayani di GUP Karangasri. Saya tinggalnya di Surabaya, KTP Surabaya, tetapi papa saya gembala di GUP Kediri. Jadi kalau saudara ke Kediri pas liburan hari Minggu, silahkan ke GUP Kediri. Terima kasih Bapak Gembala, Pak Bambang untuk tugas dan kepercayaannya. Saya datang bersama istri saya. Ya, mengucap syukur, senang sekali bisa ketemu wajah-wajah. Nanti tolong disapa saya, karena saya kan lihat kalian jauh nggak jelas ya, apalagi pakai masker ya. Iya. Hari ini Roh Kudus dorong saya untuk saya bawakan firman Tuhan. Slide-nya bisa ditampilkan. Ya. Oke, kelihatan ya. When God calls you to join the Avengers. Ketika Allah memanggilmu bergabung dengan the Avengers. Saya tertarik ketika mendapati kenyataan bahwa youth di tempat ini dipanggil dengan nama Heroes, betul ya? Heroes, iya. Sehingga menarik sekali kalau di tempat ini Heroesnya tiba-tiba suatu kali dipanggil Tuhan untuk bergabung dengan the Avengers. Kira-kira kalian mau nggak? Iya. Sudah nonton Doctor Strange? Iya, saya belum nonton. Ya, lagi hype ya hari-hari ini Doctor Strange. Iya. Ada beberapa slide yang akan menemani kita malam hari ini untuk membantu saudara-saudara untuk memahami firman Tuhan malam hari ini. Nanti bisa difoto mungkin untuk bisa dipelajari lagi di rumah. Hari ini kita akan belajar ketika Allah memanggilmu untuk bergabung dengan the Avengers. Kita akan pelajari ayat yang satu ini, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Untuk memahami ayat ini, saya ajak adik-adik, teman-teman, saudara untuk fokus dengan uraian-uraian yang akan saya jabarkan. Sekitar tahun 70-an, ada satu kakek. Waktu itu dia masih bapak-bapak, ini foto terbaru. Dia bernama Howard Moskowitz. Bapak ini punya keahlian yang langka. Dia pakar psikologi fisika. Itu keilmuan yang unik.
Nah, dia buka biro jasa konsultan bisnis. Jadi orang yang mau bisnis bisa datang ke ruangan dia untuk konsultasi supaya bisnisnya jadi bagus bagaimana. Klien pertamanya adalah Pepsi Cola, saingannya Coca-Cola. Pepsi Cola bilang kepada Howard, Pak Howard, baru saja ditemukan yang namanya aspartam. Aspartam itu pemanis buatan. Nah, kami kepengen bikin Pepsi Cola kami ini jadi Pepsi Cola yang paling enak, supaya bisa mengalahkan Coca-Cola. Kami kepengen tahu berapa persen aspartam ini harus dicampurkan ke dalam Pepsi Cola supaya Pepsi Colanya jadi Pepsi yang paling enak. Berapa persen? Nah, kami sudah coba-coba antara 8-12%. Kalau kurang dari 8%, kurang manis. Kalau lebih dari 12%, terlalu manis. Jadi berapa persen yang harus kami campurkan? Howard berkata, oh gampang. Kita bikin sampel 8,0, 8,1, 8,2 dan seterusnya sampai 12,0 disuruh icip-icip orang Amerika ribuan sampel. Pak, Bapak pilih yang berapa? Dicoba. Oh, saya mau yang ini. Oh, itu ternyata yang 9,0 dicatat. Kita akan kerjakan itu. Oh ya, silakan. Akhirnya Howard Moskowitz dan timnya mengerjakan itu. Bikin sampel ribuan kepada ribuan orang Amerika. Selama berbulan-bulan. Bapak pilih nomor berapa? Bapak pilih berapa? Nah, setelah data dikumpulkan, Howardnya bingung. Ternyata tidak ada data yang mencolok yang membuat mereka bisa ambil kesimpulan, oh aspartamnya sekian persen. Lihat datanya mereka bingung, ini kacau ini datanya. Akhirnya penelitian itu, eksperimen itu dinyatakan gagal. Pepsi akhirnya mengambil keputusan aspartam yang dipakai tengah-tengah antara 8 sampai 12, tengah-tengahnya berapa? 10%. Diambil 10%. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, Howard Moskowitz mengalami kebingungan. Salahku di mana? Kenapa metode penelitianku kok salah? Kenapa tidak ada hasil? Aku salahnya di mana? Berbulan-bulan, bertahun-tahun dia bingung, dia terobsesi, cari tahu terus. Malam tidak bisa tidur, mikir terus. Sampai suatu ketika, tiba-tiba dia dapat momen yang namanya momen eureka. Aha momen. Tiba-tiba, oh, aha. Oh, sekarang aku tahu. Oh, ternyata gitu. Dia tiba-tiba seperti tersadar. Lalu dia mulai cerita ke mahasiswa yang dia ngajar, ya dosen, ke teman-temannya bisnis, ke forum-forum bisnis. Selama ini aku salah. Salahnya adalah aku berusaha mencari satu Pepsi Cola yang terbaik. Itu tidak pernah ada. Seharusnya aku bukan mencari the best Pepsi, tetapi the best Pepsis. Jamak. Maksudnya apa? Seharusnya aku tidak mencari satu Pepsi terbaik, tetapi beberapa Pepsi terbaik. Beberapa mengerti, tapi nggak percaya, nggak mau melakukan. Beberapa bingung, maksudmu apa toh Pak Howard? Aku rak mudeng, gak ngerti aku. Beberapa just ignore it. Ngomong apa orang ini, gak peduli. Beberapa tahun kemudian, Howard terus mengucapkan kalimat itu. Lalu dia dapat kesempatan kedua. Saudara tahu yang namanya spaghetti, seperti mie itu ya. Itu ada sausnya kan. Nah, ada perusahaan pembuat saus spaghetti di Amerika, namanya Prego. Prego datang ke ruangannya Howard, dia mulai konsultasi. Pak Howard, kami ini kalah saingan bisnis sama merek lain namanya merek Ragu. Kami kepengen meneliti saus spaghetti yang paling enak supaya kami menang saingan bisnis. Howard mulai berkata, aku sudah pengalaman dengan Pepsi, usahamu akan sia-sia. Tidak bisa kamu mencari satu saus spaghetti yang paling enak. Yang kita bisa cari adalah beberapa saus spaghetti yang paling enak, bukan cuma satu. Maksudnya gimana?
kita bikin sampel, kamu bikin beberapa jenis saus spaghetti. Akhirnya mereka menyediakan 47 jenis saus spaghetti. Lalu sama Howard diteliti, ribuan sampel disebarkan selama berbulan-bulan. Akhirnya Howard tertawa, senyum. Ini loh hasilnya. Orang Amerika menginginkan 3 jenis saus spaghetti, bukan cuma 1, 3. 1 plain, yang kedua spicy, pedas, yang ketiga extra chunky, kental. Yang kental, sangat kental. Si Prego bilang begini, jadi maksudmu sepertiga orang Amerika menginginkan saus spaghetti yang ekstra kental. Iya, kita ini sudah jadi pabrik saus spaghetti selama 10-20 tahun. Tidak pernah bikin yang namanya saus spaghetti ekstra kental. Bikin saja, ini hasil penelitianku. Dibikinlah saudara. Dan ternyata betul, penjualannya meledak. Das, menghasilkan jutaan dolar, menguasai pasar selama 20 tahun berikutnya merek Prego. Jadi apa yang dilakukan Howard Moskowitz sebenarnya mengubah cara berpikir manusia. Jangan mengejar yang satu terbaik, padahal ada beberapa yang terbaik. Cara berpikir ini mengubah industri makanan, mengubah industri otomotif, elektronik, dan semuanya diubah. Sejak saat itu mulai banyak pilihan bertebaran. Contohnya, kalau mau beli handphone sekarang, tidak ada yang namanya the best handphone, tidak ada. Mesti banyak pilihan. Saya mau beli handphone terbaik, tidak ada Pak. Mau handphone yang apa yang kamu butuhkan? Yang memorinya besar, atau yang baterainya tahan lama, atau yang tidak cepat panas buat main game, atau mau yang buat video editing bagus, atau yang kameranya buat foto-foto bagus, mau yang mana? Kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Contohnya, kalau saya ini pergi ke supermarket gitu ya, mau beli Indomie aja loh, mie instan. Itu sekarang pilihannya banyak sekali. Ada Indomie rasa Padang, rendang, soto Lamongan, Indomie rasa kaldu ayam, Indomie rasa tak tertahankan, rasa yang terpendam. Yang paling enak itu rasa bayar itu. Ya, itu paling enak itu. Banyak pilihan. Dan itu terjadi mengubah mindset seluruh industri. Sampai kemudian diteliti oleh Jan Kelovich, itu perusahaan peneliti terkemuka di dunia. Manusia setiap hari dibanjiri dengan iklan, 5.000 iklan setiap hari. Buka handphone iklan, buka Facebook, Instagram, sosial media apapun, belum lagi dari televisi, belum lagi dari radio, belum lagi dari baliho-baliho keluar, belum lagi kalau tinggalnya di kota besar. Itu iklan begitu banyak, manusia sedang dibanjiri informasi. Sekarang saya tanya kepada saudara, kalau kita dipenuhi dengan pilihan-pilihan yang begitu banyak, jadi gampang milih atau tambah sulit? Kalau masuk rumah makan disodori buku menu, saudara belum pernah ke sana, saudara kasih buku menu, bukunya tebel segini, menunya ada 300, gampang milih atau tambah sulit? Tambah sulit. Lebih enak, kamu mau makan apa? Soto ayam apa soto daging? Soto ayam. Datang ke tempat soto ayam, mau paha saja, dada saja, mau brutu saja, mau kulit. Lebih gampang milih, karena pilihannya lebih sedikit. Semakin banyak pilihan ternyata jadi lebih sulit memilih. Misalnya nih yang single, siapa yang single? Yang jomblo nih. Kalau yang deketin ada 10 orang, lebih gampang milih atau lebih sulit memilih? Lebih sulit memilih. Apalagi kalau mantannya juga 10. Nanti pilihannya ada 10 nih. Dia mau mantannya ada 10, ada yang deketin. Yang ke-11 ini dia semakin sulit memilih. Waduh,
iku kayak mantanku sing ketiga ya. Hidungnya mbetet iki mesti wonge suka mengatur-ngatur iki. Iku kayak mantanku sing ketujuh ya. Alise nyambung ki bandel iki alise nyambung. Ha iki kayak mantanku sing pertama iki. Cuek, pewelit, mosok perempuan yang suruh bayar. Bandingkan dengan mantan-mantannya. Banyak pilihan ternyata jadi lebih sulit memilih. Akhirnya manusia di zaman now ini dihadapkan pada pintu-pintu yang terbuka, justru jadi mengalami dalam psikologi kognitif itu over choices. Terlalu banyak pilihan terbuka. Di zaman saya kecil pilihannya kalau kerja itu jadi guru, jadi pegawai negeri, pengusaha, dokter, pilot, itu saja. Tapi sekarang begitu internet sudah terbuka, mau jadi apapun bisa hari ini. Mau jadi chef, tukang masak, bisa. Mau main game profesional, e-sport, sudah ada pertandingannya. Bisa dapat uang banyak. Main game sekarang bisa menghasilkan uang. Jadi YouTuber, menghasilkan uang. Jadi selebgram, menghasilkan uang. Semua, bahkan yang hobi tidur bisa menghasilkan uang. Apa? Ngetes spring bed. Dapat uang. Bahkan yang bisnis jualan kecoa dapat uang. Banyak orang mau beli kecoa. Apapun zaman ini bisa. Tapi akhirnya terlalu banyak pilihan terbuka. Over choices, bingung. Akhirnya anak muda sekarang bingung. Hidupku ini mau jadi apa, Tuhan? Anak muda banyak yang mengalami kebingungan karena semua pintu terbuka. Nah, saya mengamati dari pengalaman hidup saya dan dari teman-teman, dari banyak orang yang saya bantu konseling juga, ada 3 musim kehidupan yang dialami anak-anak muda. Beruntung kalian yang masih SMP hari ini supaya jangan ngalami yang negatifnya. Tapi juga beruntung kalau hari ini ada yang sudah kerja dan sudah kuliah, tahu firman Tuhan ini hari ini. Kalian tidak perlu mengalami musim yang buruk. Musim kehidupan yang pertama adalah passionku adalah panggilan hidupku. Ini salah. Dunia ini membuat propaganda, kejarlah passionmu. Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan kita mengejar passion. Hati-hati anak muda di tempat ini. Alkitab tidak pernah mengajarkan kejarlah passionmu. Tetapi dunia ini mengajarkan kejarlah passionmu. Anak-anak muda yang masih di musim kehidupan pertama, dia berpikir adalah passionku adalah panggilan hidupku. Akhirnya dia merasa passionku nyanyi. Panggilan hidupku jadi penyanyi, ikut audisi. Saudara-saudara, teman-teman di sini, saya 5 tahun jadi juri Precaster Indonesian Idol di Surabaya dan di Bandung. Jadi saya tahu ketemu. Jadi sebelum ketemu yang di TV di artis-artis itu, ngelewati saya 5.000 orang di Surabaya, pernah 4.000 orang. Masuk ke ruangan satu-satu, saya yang nyeleksi dulu. Saya kenal eksekutif produser yang RCTI, saya beberapa kali diminta untuk itu audisi. Saya tahu yang memang bagus dan memang tidak bagus. Ada yang suaranya betul-betul parah, saya tanya, kamu kok ikut audisi kenapa? Ini passion saya, Pak. Dia berpikir itu passion. Suaranya hancur, tapi itu passion. Hati-hati. Passion itu menyesatkan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita mengejar passion. Kenapa? Passion anak muda itu gampang berubah. Gampang berubah sesuai sikon, sesuai tren. Trennya sekarang apa? YouTuber. Oh, passionku YouTuber. Trennya sekarang apa? Selebgram. Ngejar subscribernya, ngejar follower. Trennya sekarang apa? Kejar. Tergantung suasana hati, tergantung kata teman. Kenapa? Karena passion manusia itu seperti Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu.
Aku ingin ini itu banyak sekali. Hari ini kepengen jadi make up artis. Kena masalah sedikit, uang jutaan sudah habis, mutung, pindah, buka bengkel. Loh kok jauh ya dari MUA, make up artis kok buka bengkel. Buka bengkel sebentar ada masalah, banting lagi, belajar jadi programmer. Manusia itu, anak muda itu passionnya mudah berubah. Tergantung situasi. Akhirnya tahun demi tahun dijalani, sampai pada satu titik umur sudah mau 30. Dia mulai sadar, aku selama ini ngabisin waktu bertahun-tahun ngejar passion. Tapi aku enggak punya apa-apa. Enggak punya uang, enggak punya keahlian, subscribersku banyak. Followersku banyak, aku senang di mana-mana menikmati hidup senang. Tapi umur sudah segini, rumah ndak punya, uang ndak ada, hutang menumpuk, aku ndak punya apa-apa. Dia mulai sadar, dia disesatkan oleh passionnya. Ini musim kehidupan pertama. Banyak anak muda yang ngalami ini, jangan sampai kalian ngalami. Kalau sudah begini, dia akan masuk kepada musim kehidupan yang kedua. Passionku adalah panggilan hidupku, season pertama. Yang kedua, uang adalah panggilan hidupku. Ya, saya salah tulis. Uang adalah panggilan hidupku. Dia mulai di umur hampir 30, dia mulai berpikir, gawat, aku enggak punya apa-apa sekarang. Aku harus mulai cari uang buat modal nikah, buat beli rumah, buat masa depan. Akhirnya passionnya ganti sekarang, jadi uang. Di mana ada uang, ada di situ dia. Sekarang cari uang caranya ya apa? Oh di sini, dia ke sana. Uang di sana, dia ke sana. Uang di sana, dia ke sana. Dia terus cari dimanapun uang berada. Sampai suatu ketika dia ketemu satu tempat. Dia dapat uang di situ. Dia dapat uang di situ. Dia dapat uang di situ. Hasilnya dia punya keahlian karena dia di situ terus selama bertahun-tahun. Dia punya uang, tetapi dia distres. Dia tidak punya kebahagiaan. Dia nggak punya damai sejahtera. Dia betul-betul mengalami distres. Kenapa? Hidupnya mulai dikendalikan oleh pekerjaan. Hidupnya mulai dikendalikan oleh uang. Aku pengen liburan, kepengen weekend, istilah sekarang kepengen healing. Alah, healing. Gitu ya. Kepengen, tapi enggak bisa. Yang dia pikirkan, yang dia rindukan, kepengen punya me time lagi, tapi enggak bisa. Dikendalikan semacam boneka yang diatur oleh kesibukan dan uang. Dia sadar, ada yang salah dalam hidupku. Dulu aku mengejar passionku, aku senang, aku happy, aku senang-senang menikmati hidup. Tapi aku enggak punya uang, aku enggak punya keahlian. Hidupku enggak jelas, ganti. Sekarang di musim kehidupan yang kedua, aku punya uang, aku punya keahlian, tetapi aku tidak senang. Aku tidak punya kebahagiaan, aku tidak menikmati hidup, aku hidup dalam stres. Distres. Orang-orang yang demikian, dia harus sadar. Dia harus masuk ke dalam musim kehidupan yang ketiga. Panggilan Allah adalah panggilan hidupku. Ini musim ketiga yang terbaik, yang harus anak muda temukan sedini mungkin. Galatia 5 ayat 24, now those who belong to Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Passions-nya itu harus disalibkan. Itu tidak mengarahkanmu kepada kebenaran. Yang mengarahkanmu kepada tempatmu seharusnya.
Allah penulis hidup kita, sudah merancangkan kita, mengenal kita sejak kita dalam kandungan ibu kita. Dia yang mendesain hidup kita. Dia sudah memanggilmu. Kita harus menemukan itu, di mana tempat seharusnya saya berada di bumi ini, Tuhan. Di musim kehidupan ketiga, engkau sudah merasa menyerah. Aku sudah capek ngejar passion, Tuhan, tidak ada hasil. Aku juga ngejar uang, aku punya uang, tetapi aku tidak punya kebahagiaan, aku tidak punya kedamaian, aku tahu aku salah. Dan dia akan mulai sujud cari Tuhan. Tuhan, aku mulai sadar sekarang, aku sudah kehilangan diriku, dan aku harus menemukan diriku yang sesungguhnya di kaki-Mu, Tuhan. Masa mudaku tidak boleh menjadi masa muda yang sia-sia kalau aku kehilangan desain Tuhan untukku. Tujuan Tuhan menciptakanku, panggilan Tuhan dalam hidupku, aku tidak mau kehilangan itu, Tuhan. Tolong Tuhan, tolong tunjukkan kepadaku. Ketika saudara ambil keputusan untuk bersujud, cari Tuhan, engkau nangis di hadapan Tuhan, engkau sujud betul-betul panggil Yesus, Roh Kudus, tolong aku, temukan aku hilang. Percayalah, sayup-sayup engkau akan mulai mendengar suara panggilan Tuhan itu. Rudy, Cynthia, name your name. Siapa namamu? Pelan sekali, tapi kau akan dengar. Kesini. Kau akan mulai dengar panggilan Tuhan itu. Yang selama ini gak kedengaran sama sekali karena kau sibuk mengejar passionmu. Bisingnya mengejar passion itu membuat suara Allah tidak terdengar. Bisingnya kau mengejar uang demi uang membuat panggilan Allah itu tidak terdengar. Tapi ketika kau menyerah di kaki Yesus, suara panggilan Allah itu pelan-pelan, sayup-sayup mulai terdengar. Kemarilah anakku, aku sudah menemukan, bahkan aku sudah mendesain sejak awal engkau kujadikan di dunia ini tempat seharusnya engkau berada. Kemarilah, aku sudah menyediakan tempat seharusnya engkau berada. Hari ini, mari kita belajar 3 prinsip panggilan Allah. Untuk kalian anak-anak muda yang masih hari ini mungkin beban berat ya, bingung dengan masa depan kalian. Ada yang mungkin mau melompat dari jurang kemiskinan, mau melompat dari belenggu hutang, mau melompat dari masalah keluarga yang turun-temurun, mau mengalami perubahan hidup. Anak muda, ada 3 prinsip panggilan Allah yang harus kalian pegang malam hari ini untuk kalian menemukan tempatmu seharusnya di dunia ini. Yang pertama adalah, apa yang termudah saya kenali dan saya ingat. Ini bukan bicara passions. Tuhan sudah ciptakan mata, hidung, lidah, kulit, telinga. Coba kalian evaluasi. Kalau kalian paling kuat panca inderanya mata, itu paling mudah mengenali warna, mengenali angka. Kalau lihat angka-angka Bapak Guru nerangin di kelas gitu, kalian langsung ingat, oh rumusnya gini loh, angkanya gini. Oh warnanya gini, langsung keinget. Itu kalau yang kuat matamu. Kalau yang kuat hidungmu, kamu bisa membedakan bau. Oh bunga ini baunya gini, daun ini gini, baunya ini. Ini dicampur-campur jadi parfum enak nih, parfum ini. Oh kayu baunya gini. Oh ini jadi ini nih. Kalau yang kuat telingamu, kau bisa mendengarkan nada musik. Oh ini fals nih. Oh ini pitchy nih, nggak sampai fals parah tapi ini pitchy nih nggak enak nih. Oh orang ini nyanyi bisa enak kayak gini ya. Ya. Bisa juga mendengar getaran suara orang. Oh kamu lagi sedih ya. Dari getaran suaramu kamu lagi sedih. Oh kamu lagi marah ya. Dari getaran suaramu kamu lagi marah. Kau tahu bisa mengenali. Kalau lidah makan di restoran,
iki ono kunyite iki. Ono jahene ini. Ono kunire ini. Sampai rumah, masuk dapur, buka-buka, coba. Mah, ini loh yang kita makan kemarin sama nggak rasanya? Wah, belas gak sama. Oh ya, sorry ya, coba lagi. Ya, Mah. Oh sudah lumayan mirip. Oh ya betul ya, coba lagi. Sampai mirip persis. Kalau perlu lupa ke sana lagi. Coba lagi. Oh iya ya, yang ini aku lupa ini. Ini rasa apa ini ya? Cari. Enggak sengaja. Oh, dapat apa? Ini pala. Pala lupeang gitu. Saya pernah sama istri toh, baru pengantin anyar. Kita itu kan enggak biasa masak. Terus kita bilang, ayo kita bikin rawon. Sampai di Superindo, istri saya bilang, kita punya kok yang namanya keluwek itu bikin item rawon itu. Punya. Yakin ya gak jadi beli toh. Sampai rumah yang kita pikir keluwek itu, kita hancurkan, kita masukkan sampai 5 ndak item-item. Kita bingung, kok gak item-item? Ternyata itu pala, bukan keluwek. Dan saya baca pala itu kalau kebanyakan bisa bikin halusinasi ya. Temukan apa yang termudah saya kenali. Mengenali dulu ya. Oh kenal ini. Ini nadanya ini. Oh ini. Setelah paling mudah dikenali. Misalnya kalian bisa mengenali nada gampang, kata-kata gampang, bau gampang. Misalnya punya 4 nih gampang mengenali. Ya, kalau saya paling bodoh mengenali gerakan. Jadi pelatihnya gerak ke kiri, harusnya saya ke kanan, saya ikut-ikut ke kiri. Nah salah gitu. Jadi saya tidak bisa belajar nari gitu. Setelah apa yang mudah kamu kenali, dari 3 atau 4 yang mudah kamu kenali, yang mana yang kamu tetap ingat? Tetap ingat. Misalnya, oh saya mudah mengenali lagu ini. Beberapa jam kemudian, lagunya ya apa mau lali? Lah berarti bukan itu, potensi terbesarmu bukan itu. Kamu baca satu cerita, ilustrasi, naskah, sampai berbulan-bulan kamu tetap ingat. Berarti itu salah satu potensimu. Kamu kuat dalam kata-kata. Kamu diajari vocab bahasa Inggris baru, kamu ingat nyantol, sekali diterangin langsung ingat. Berarti kekuatanmu di kata-kata. Temukan sesuatu yang kamu ingat terus. Asal jangan mengingat kesalahan orang. Jangan mengingat negatifnya orang. Nanti cocoknya jadi jaksa penuntut. Prinsip pertama ya, apa yang paling mudah saya kenali dari 3-4 ini, dari 4 ini, mana yang dari 4 ini yang paling mudah saya ingat. Itu jadi bekal potensi terbesarmu yang Tuhan sudah kasih. Ini bukan passion. Tuhan sudah taruh potensinya dalam dirimu. Kamu suka nggak suka, kamu memang jagonya di situ. Kamu suka nggak suka, aku nggak suka nyanyi. Kamu salah nyanyi fals. Aku nggak suka nyanyi, tapi dia semua lagu dia bisa. Dia nyanyinya bagus banget, tapi dia nggak suka nyanyi. Ya nggak apa-apa, tapi itu potensi terbesarmu. Sadarilah potensi terbesarmu, bukan kejar passionmu. Baru setelah itu kita masuk ke dalam prinsip yang kedua. Apa yang saya bersedia kerjakan, yang saya bersedia latih terus-menerus, walaupun dikritik habis-habisan. Ini bicara mental juara mengejar visi. Kalau kamu punya potensi, kamu bisa mencapai nilai 10 di sana. Kamu masih sampai di nilai 7, des. Banyak orang di nilai 7, dia bingung. Caranya sampai 10 ini gimana? Dia gak ngerti, bingung dia. Gimana sih caranya ke 10? Kok orang itu bisa sampai sana ya? Kok orang itu bisa sampai sana ya? Kok orang itu sampai sana ya? Aku kok gak bisa sampai sana ya? Gimana? Tiba-tiba ada yang mengkritikmu. Kamu tadi salah loh, gini. Kalau kamu memang di situ, tiba-tiba dikritik itu senang sekali. Oh ya Tuhan, terima kasih ya kritiknya. Ini membukakan pintuku. Oh ternyata jalannya lewat itu. Kritikmu tuh sangat membantuku. Langsung bisa dapat tiba-tiba langsung ke 9. Di 9 ini, kok gak bisa sampai 10 ya? Aku butuh kritik, aku butuh masukan. Aku butuh kritik, justru akan dia mencari kritik itu. Tapi,
Kalau baru dikritik sedikit sudah ambles, itu bukan potensi terbesarmu. Merasa diri pinter nyanyi, dia nggak sadar dia masih dinilai 6. Tapi 6 sudah gayanya sudah kayak bintang pop gitu. Kemana? Padahal nilainya baru 6, dia nggak sadar. Begitu dikritik, sorry ya tadi kamu WL tuh nyanyinya kurang gini, tersinggung langsung. Aku gak WL gak apa-apa, aku nyanyi di kafe itu bisa kok, nyanyi di sini bisa kok. Keluar. Dia gak sadar. Seharusnya itu cara buat dia masuk ke next level. Temukan yang kedua ini. Apa yang saya bersedia kerjakan, latih terus-menerus walaupun dikritik. Bruce Lee berkata, saya tidak takut kepada lawan yang punya 10.000 gerakan. Wah, saya tidak takut. Saya hati-hati. Saya segen ketemu lawan yang cuma punya 1 jurus, tapi dia melatihnya 10.000 kali. Bisa bedakan? Saya tidak takut dia punya 10.000 macam jurus. Saya takut dia cuma punya 1 jurus, tapi dia latih 10.000 kali. Artinya apa? Dia latihan cuma 1 kali aja. Jurusnya cuma ini, tapi dia latihan 10.000 kali. Das. Itu kalau sekali ngantem, das, itu orang bisa mencelat. Karena sudah dilatih 10.000 kali. Powernya, akurasinya, kecepatannya, timingnya, dia sudah latihan begitu aja. Jadi, temukan itu prinsip yang kedua. Satu hal yang kamu terus bisa kerjakan lagi, latih lagi, latih lagi, latih lagi, latih lagi, latih lagi, latih lagi, terus sampai kau menjadi seorang pakar. Sampai engkau menjadi seorang yang sangat ahli di bidang itu. Dan kita akan masuk prinsip yang ketiga untuk menemukan panggilan hidup dari Tuhan. Apa peristiwa khusus yang diarahkan oleh Tuhan? Paulus ketemu Tuhan, matanya buta, dan di situ hidupnya diarahkan Tuhan berubah. Ada peristiwa-peristiwa khusus yang akan sangat membekas di dalam hidupmu, yang membuat engkau sadar ini panggilan Tuhan. Saya 2002 itu sudah bikin band rohani, sudah album, rekaman. Vokalis saya waktu itu Fandi yang sekarang di band Krispati. Kalau kalian tahu Krispati band, vokalisnya sekarang namanya Fandi. Itu dari Indonesian Idol juara 5, terus si Semi Simorangkir keluar, digantikan sama Fandi ini. Saya Fandi dan beberapa teman, pemain bassnya grup band Jakarta Run, nama bandnya Run, pemain bassnya itu pemain bassnya. Jadi kita bikin grup band rohani, sudah nomor 1 di Surabaya, diundang Jawa Pos, diundang mana-mana, event-event. Suatu hari saya kecelakaan, padahal minggu depannya mau tampil di Jawa Pos, kecelakaan, rahang saya ini patah, ya, masuk rumah sakit. Di hari ketiga, hari keempat saya rasakan ada tangan yang pegang-pegang. Masih bengkak, enggak boleh operasi, tunggu bengkak kempes. Gigi rontok 3, sekarang pakai gigi palsu. Hari kelima, harusnya operasi. Dokter datang periksa, ternyata tulangnya sudah nyambung. Rupanya di malam ketiga, malam keempat itu tangan Tuhan pegang-pegang itu operasi saya. Sembuh. Saya tidak pernah percaya mujizat sebelumnya. Saya bilang, mosok sih itu mujizat. Saya skeptis, sangat kritis orangnya, sangat logis. Saya tidak percaya, tapi peristiwa itu mengubah hidup saya. Saya dulu pokoknya pengen ngeband, pokoknya pengen jadi anak band. Tapi ternyata Tuhan sediakan, bukan itu tempat saya seharusnya. Ternyata saya harus melayani Tuhan, bicara di seminar, workshop, dan sekarang melayani Tuhan di mimbar khotbah. Ternyata itu panggilan Tuhan buat saya. Tapi untuk sampai ketemu itu, ada peristiwa khusus yang Tuhan izinkan terjadi, dan itu kadang-kadang gak enak. Peristiwa khusus yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu,
Bisa saja suatu hari kau ketemu tembok. Tuhan, tembok. Tuhan bilang, lihat sekelilingmu. Tuhan ada palu, ada kapak. Oke, pakai palu itu untuk hancurkan temboknya. Oke, kau pakai palu itu kau hancurkan temboknya. Das. Kau keluar dari tembok itu. Terima kasih Tuhan, kasih palu. Kau jalan lagi, kejar panggilan hidupmu. Semakin kau kejar, ada suara Tuhan semakin keras. Siapa namamu misalnya? Abraham, kemarilah. Kau kejar suara itu. Ketemu tembok lagi. Tuhan, kok enggak ada palu, enggak ada kapak, enggak ada besi, enggak ada apa-apa. Tuhan bilang, perhatikan lagi ada apa di sana. Oh Tuhan, ada tali. Iya. Maksudnya apa Tuhan? Coba renungkan buat apa? Gak tahu Tuhan. Enggak ada palu tapi ada tali. Ya artinya aku tidak mau kau menghancurkan tembok ini. Lalu gimana Tuhan? Lompati tembok ini. Pakai tali itu. Oh gitu ya Tuhan ya. Belajar bikin tali. Pakai tali itu. Saya panjat tembok, saya lompati. Aku kejar lagi. Suara itu semakin keras. Ke sini. Panggilan Tuhan itu semakin keras. Engkau terus kejar panggilan itu. Ketemu tembok lagi. Tuhan, tidak ada palu. Tuhan, tidak ada tali. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa menghancurkan tembok ini? Bagaimana aku bisa melompati tembok ini? Tidak ada apa-apa. Tuhan bilang, kalau tidak ada apa-apa, berarti tembok ini tidak boleh dihancurkan, tidak boleh dilompati. Lalu, ya bukan di sini jalanmu. Cari tembok yang lain. Oh gitu Tuhan. Nah, saudara tidak akan tembus tembok itu. Itu jalan buntu memang sengaja sama Tuhan dibuntu. Engkau terpaksa harus cari jalan lain. Dan begitu kau cari jalan lain, suara panggilan itu semakin keras. Kemarilah anakku. Dan suara itu semakin keras. Semakin keras. Semakin keras. Sampai engkau menemukan tempatmu seharusnya. Anak muda, dengar baik-baik. Mari kita buka firman Tuhan yang tadi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Ada kata supaya yang pertama. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu apa? Tetap. Nanti saya akan jelaskan buahmu tetap ini maksudnya apa. Ada kata supaya yang kedua. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Banyak orang Kristen tidak baca syarat-syarat yang di atasnya. Yang dibaca cuma paling bawah. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan, aku klaim berkat-Mu. Tuhan, aku minta berkat-Mu. Loh, tidak bisa begitu. Harus mendapatkan dulu panggilan Tuhan dalam hidupmu apa. Baru apa yang kita minta kepada Bapa diberikan. Kalau engkau Raja Wali, jangan minta bisa menyelam. Tuhan, aku kepengen nyelam loh Tuhan. Kamu Raja Wali dul. Kamu kelelep nanti mati kalau minta menyelam. Kalau kamu ikan, jangan berdoa minta memanjat pohon. Sama Tuhan tidak akan pernah dikabulkan. Karena desain Tuhan untukmu adalah ikan di dalam air. Tapi kalau kau menyadari panggilan hidupmu Tuhan, aku tahu aku Raja Wali. Aku harus kasih makan anakku, istriku. Aku akan melewati badai ini. Tuhan kasih aku kekuatan supaya aku mengatasi badai ini. Tuhan pasti kabulkan. Tuhan, aku gajah, hidupku di hutan. Aku harus menghancurkan pohon ini supaya pohon ini kujadikan perlindungan bagi anak dan istriku. Tuhan pasti kasih kekuatan karena itu cocok dengan panggilan hidupmu jadi gajah. Tapi kalau gajah minta menyelam tidak akan dikabulkan. Dapatkan itu. Dapatkan itu. Michael Phelps
28 medali Olimpiade. Dari 28 itu 23-nya medali emas. Perenang terbaik sepanjang masa. Saking hebatnya para peneliti itu heran. Kok ada orang sehebat ini? Tubuhnya diteliti. Ternyata tubuhnya itu anehnya luar biasa. Satu, kalau kalian pernah lihat monyet, kan panjang badannya, kakinya agak pendek ya. Yaitu Michael Phelps. Kakinya ini pendek. Badan upper bodinya itu lebih panjang daripada bagian bawah. Ketika tangannya direntangkan, itu tangannya tuh begitu panjang, lebih panjang dari tinggi badannya. Itu aneh, orang biasa enggak seperti itu. Lalu ototnya itu bisa ditekuk sampai hyperextend. Pernah lihat pesenam-pesenam yang bisa kualik-kualik ototnya itu? Dia bisa seperti itu. Lalu tidak cuma itu. Kadar asam laktat di paru-parunya itu lebih efisien dibanding 7 perenang kelas dunia. Bukan dibandingkan 7 perenang kelas kampung, kelas dunia. Dia lebih efisien. Michael Phelps berkata, dengan tubuh yang seperti ini, aku bisa terbang di dalam air. Dan nafasnya tidak gampang habis. Saya merenungkan tubuhnya Michael Phelps. Memang Michael Phelps butuh coach yang hebat. Teknik berenang tuh begini. Butuh disiplin. Pagi bangun, harus latihan ini. Butuh diet, makanan enggak boleh berlemak lebih. Makanan harus bergizi, begini. Butuh disiplin, butuh kompetisi, latihan bersaing. Butuh mungkin pakaian renang teknologi terbaru. Butuh semuanya itu benar. Tetapi siapa yang menciptakan tubuh Michael Phelps? Tuhan. Dari awal, Tuhan sudah mendesain Michael Phelps untuk menjadi seorang perenang. Dan dia menemukannya. Kira-kira dengan tubuh yang kau miliki, dengan otak, dengan kemampuan mata, telinga, lidah yang kau miliki, apa panggilan Tuhan di dalam hidupmu? Temukan itu dengan panduan-panduan yang tadi sudah saya jabarkan. Karena bahkan superhero pun membutuhkan panggilan hidup dari Tuhan. Kalian mau jadi Superman, mau jadi Batman, mau jadi Doctor Strange, mau jadi Spider-Man, mau jadi apapun, kalian tetap butuh yang namanya panggilan Allah di dalam hidupmu. Dengan panggilan Allah di dalam hidupmu, engkau akan menemukan tempatmu seharusnya di bumi ini. Amin. Saya akhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Ada 3 prinsip memahami panggilan Allah di dalam hidup kita. Yang pertama, apa yang termudah saya kenali dan saya ingat. Temukan itu. Yang kedua, apa yang saya bersedia terus kerjakan walaupun dikritik. Ini akan menjadikanmu seorang pakar. Dan ketiga, apa peristiwa khusus yang diarahkan oleh Tuhan yang membuatmu pada akhirnya menemukan tempatmu seharusnya di bumi. Sedini mungkin engkau menemukan, engkau akan mengalami sebanyak mungkin peristiwa yang mengagumkan daripada Tuhan. Semakin muda usiamu mengambil keputusan, saya mau jadi ini, semakin hebat engkau nantinya. Saya ingat pianis muda Indonesia, Joy Alexander, yang di Amerika sekarang, umur 8 tahun, dia sudah ambil keputusan, aku mau jadi pianis jazz. Kalian sudah umur berapa? Sudah ambil keputusan belum hidupnya mau jadi apa? Temukan, semakin muda usiamu, engkau akan dipakai Tuhan semakin luar biasa kalau engkau tidak tersesatkan oleh passions, tidak tersesatkan oleh uang, tapi engkau dipimpin oleh panggilan Tuhan dalam hidupmu. Dipimpin oleh panggilan yang membuat engkau mengalami the best of your life. Saya undang singer WL, saya ajak saudara untuk memuji menyembah Tuhan. Mungkin ada kalian yang berjiwa sedang beban berat, mau mengubah kehidupan, bingung dengan masa depan,
Multimedia ada lagu Sujud di Altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Singkat nyanyi ya. Bila hati terasa berat. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang bingung untuk masa depanmu. Saya boleh undang kalian untuk maju ke depan. Saya akan doakan untuk kalian yang mau maju ke depan, untuk masa depanmu, untuk menemukan panggilan hidupmu, untuk menemukan potensimu, untuk mengubah kehidupanmu. Ayo maju ke depan, cepat maju ke depan. Saya akan berdoa bagi kalian, Pak Bambang juga akan berdoa bagi kalian.
Kita berdoa semua bagi kalian hamba-hamba Tuhan di tempat ini juga boleh bantu untuk berdoa. Pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia ikut segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sujud di altarnya, sujud di altarnya, sujud adalah masakan ya ketemukan panggilan hidupnya. Jama dia, proses dia, ampuni dia, tunjukkan jalan dalam hidupnya. Dalam nama Yesus kau beri kemenangan, berikan arah hidupnya. Dalam nama Yesus. Bapa dalam surga, Bapa berdoa, kuatkan dia, temukan jalan hidupnya, dan dia bisa mengubah kehidupannya. Tuhan ampuni dosanya, dan buka mata jadi dalam nama Yesus. Bapa berdoa bersemangat, Bapa yang tahu isi hatinya, Bapa yang tahu kerinduannya, sama dia dalam nama Yesus. Buat dia melihat, buat dia mengerti, buat dia memahami jalan Tuhan dalam hidupnya dalam nama Yesus. Bapa, Kau mengerti isi hatinya, dia yang ingin mengubah hidupnya, temukan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan proses dia anakmu ini semakin cinta Tuhan dan semakin mengerti jalan hidupnya di dalammu, di dalam nama Yesus. Ya nama dalam sanda ya nama Tuhan, Kau yang mengerti isi hatinya, kerinduannya, ampuni dosanya, buat dia melihat ke depan, Allah yang berbicara secara pribadi kepadanya, buat dia mengerti panggilan Tuhan di dalam hidupnya, diampuni dan diluruskan jalannya, dibuka jalannya dalam nama Yesus. Tuhan Kau berkati anakmu ini, Kau berkati masa depannya, ubah hidupnya, buka pikirannya, buka hatinya, agar dia semakin mengerti jalan Tuhan di dalam hidupnya. Kau ubah hatinya di dalam nama Yesus. Kau berkemenangan di dalam nama Yesus. Kau berkemenangan di dalam nama Yesus. Dia nama apa ya lama sana malam kana marah sama nama Tuhan. Kau jama dia, Tuhan Kau jama dia dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau berkati buat dia mengerti panggilan dalam hidupmu. Engkau hapuskan luka di hatinya, Engkau ampuni dosanya, Engkau ubah pergaulannya, Engkau buka masa depannya, buat dia melihat kebaikanmu dan menemukan tempat Tuhan yang sesungguhnya buat dia di dalam Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya nama Bapa lama sana marah Tuhan, Kau mengerti hatinya yang hancur, Engkau mengerti hatinya yang terluka. Tuhan balut lukanya, Tuhan sembuhkan batinnya, Tuhan buka mata batinnya melihat panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Kau proses hidupnya, Kau didik dia, Kau hibur dia, Kau jadikan dia wanita yang kuat, wanita yang kuat, wanita yang berhasil di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ya nama apa ya lama sana lama marah mama yang lama sana ya. Tuhan buka hatinya, mengerti firman Tuhan, semakin cinta Tuhan, Engkau pulihkan lukanya, Engkau bukakan mata batinnya, mengerti firman Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan mengerti isi hatimu, Tuhan pulihkan hatimu yang hancur, Tuhan balut luka di hatimu. Masa depanmu indah di tangan Tuhan. Engkau akan diberkati Tuhan, Engkau akan diberkati masa depanmu. Panggilan Tuhan dalam hidupmu dibukakan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan tunjukkan masa depanmu indah di dalam Tuhan. Ya nama
Tuhan, Kau yang mengerti pergumulan pikirannya, segala logika-logika, segala pergumulan batinnya. Kau yang taruh prinsip firman Tuhan, iman di dalam hatinya, agar dia menang menghadapi pergumulan pikirannya, agar dia menang menghadapi logikanya. Raksasa di dalam dirinya dihancurkan di dalam nama Yesus, agar dia bisa melihat jalan Tuhan yang terbentang, agar dia bisa mendengar panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dalam nama Yesus dipulihkan dan diterangi jalan pikirmu dalam nama Yesus. Ya Rabbaka nama sadaya nama ini. Engkau yang mengetahui isi hatinya Tuhan. Ada luka-luka yang harus disembuhkan, dan Tuhan menyembuhkanmu malam ini. Tuhan membalut lukamu malam ini. Kau dipulihkan. Kau akan jadi wanita yang kuat. Kau jadi wanita yang cerdas. Kau akan membebaskan keluargamu dari kemiskinan. Kau akan dibangkitkan Tuhan. Jalan hidupmu akan diubahkan Tuhan. Kau akan dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan. Dan kau mengerti tempatmu seharusnya. Di dalam nama Yesus dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan berkata Dia mengasihimu, dan kau akan mengalahkan raksasa di dalam dirimu. Segala pergumulan logikamu, kau akan memenangkannya. Kau akan dipakai Tuhan untuk menolong keluargamu, menolong teman-temanmu. Kau akan jadi pribadi yang berubah, pribadi yang berbeda. Pada tempat ini kau jadi berani menyuarakan firman Tuhan, berani menyuarakan imanmu. Kau jadi berbeda, kau jadi seperti takut akan Tuhan, jadi berani kepada dunia ini. Kau akan menjadi pahlawan Tuhan di dalam dunia ini, memenangkan banyak jiwa, dan kau akan menemukan tempatmu seharusnya dalam pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan mengerti isi hatimu, Tuhan mengerti pergumulanmu. Kau akan melihat ke depan peristiwa-peristiwa yang Tuhan bukakan di dalam hidupmu. Kau akan semakin takut akan Tuhan, kau akan semakin cinta kepada Tuhan, kau akan semakin serius melayani Tuhan, kau akan menemukan tempatmu seharusnya di bumi ini, yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Amin dalam nama Yesus. Tuhan mengerti isi hatimu. Pergumulan-pergumulan yang tidak pernah kau ceritakan kepada siapapun, Dia sudah mendengar. Doa-doamu Dia sudah mendengar. Bersabarlah, kau akan disembuhkannya. Luka batinmu akan dipulihkannya. Kau akan ditemukan dengan orang-orang yang baik. Kau akan terus dipakainya. Kau akan semakin cinta akan Tuhan. Kau akan semakin takut akan Tuhan. Masa depanmu ada di tangannya. Doa-doamu akan didengarkannya. Dan kau akan menemukan tempatmu seharusnya di bumi ini. Kau dipakai Tuhan dengan dahsyat, dan kau akan disembuhkan. Luka batinmu akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Jadilah kuat, jadilah berani menghadapi godaan dunia ini. Kau akan diubahkan Tuhan. Kau menjadi pahlawan dalam keluargamu, memenangkan keluargamu. Kau menjadi sangat kuat, dan Tuhan akan memberikan pertolongan demi pertolongan yang tidak akan pernah kau lihat akan terjadi dalam hidupmu dalam nama Yesus. Amin. Kau akan mengalami pertarungan yang dahsyat di depan. Kau akan mengalami kemenangan itu. Percaya pada Tuhan. Jangan gentar, jangan takut. Yang sudah didoakan boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Berjalan dengan iman, dan setiap pertarungan melawan raksasa di dalam dirimu akan mengalahkannya. Kau akan menang menghadapi pertarungan atas dirimu, dan kau akan menemukan tempatmu di dunia ini. Kau akan jadi seorang yang sangat kuat di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dia berfirman, mari datanglah. Tak seorang pun pedulikan Kau akan jadi pribadi yang sangat ku kuat. datang. Kau akan mengalami pergumulan di depan, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Di saat-saat kau putus asa, jangan pernah menyerah. Tetap ingat bahwa Tuhan selalu bersamamu. Jangan pernah putus asa, dan selalu percaya bahwa semua ujian yang akan kau hadapi ke depan, izinkan Tuhan untuk membentuk dirimu jadi karakter yang tangguh, dan kau akan memenangkan banyak jiwa dalam nama Yesus. Tuhan Dia akan kau pakai dalam hal ekonomi. Kau akan memenangkan banyak keuangan, walaupun semuanya terasa sulit sekarang, tapi kau akan bukakan ke depan. Dia akan diubahkan Tuhan, dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa ini. Dan setiap berkat yang kau terima bukan untuk dirimu sendiri, kau harus bagikan kepada orang lain. Jadilah sumber berkat, dan kau akan mengubahkan banyak orang melalui pengetahuan keuangan di dalam nama Yesus. Dan bebaskanku. Dalam apa yang ada masa dan nama Tuhan, Engkau mengerti sisi-sisi yang tidak pernah diketahui orang lain, yang Dia selalu tutupi dari semua orang. Engkau mengerti.
Engkau yang tahu betapa pintarnya dia, tapi dia juga penuh dengan pergumulan. Tuhan tolong dia, Tuhan pakai semua pengetahuan yang dia miliki untuk berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Sediakan kehidupan jalan yang baik buat dia melihat dan buat dia jadi pribadi yang berani, buat dia berubah untuk hal yang dia memang perlu berubah untuk kebaikannya, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan dia akan mengerti firman Tuhan, yang akan jadi sangat berani memberitakan firman Tuhan, berani berjuang, dan dia akan diberkati dan menjadi berkat. Jangan simpan berkatmu, bagikan buat orang lain, akan dipakai Tuhan ke depan menjadi sumber berkat bagi orang lain di dalam nama Yesus. Tuhan, ada sisi-sisi yang luka di dalam jiwanya, Engkau akan menyembuhkannya, Engkau akan membuat dia kuat. Ada hal yang dia tidak bisa ceritakan ke orang lain, tapi Tuhan sudah mendengar. Ada dosa-dosa yang pernah dilakukannya, tapi Tuhan sudah mengampuni. Dan Tuhan akan ubahkan dia, Tuhan akan temukan, tunjukkan kepada dia jalan di mana dia seharusnya berada. Dia akan memulihkan banyak orang lain, dia akan mendengar banyak cerita dari orang lain, dan dia akan menguatkan mereka, akan memberkati dia dengan pengetahuan konseling. Dia akan bisa mengkonseling orang lain, dia bisa menolong orang lain dalam hal-hal yang baik, membimbing orang lain dalam hal yang baik, dan untuk itu dia harus dipulihkan terlebih dahulu. Kau akan berikan tempat yang seharusnya melayani Tuhan di tempat ini dalam nama Yesus. Ada hal yang tidak pernah dia bisa ceritakan kepada orang lain, tapi Tuhan tahu. Tuhan akan pakai engkau di bidang pendidikan. Dia akan mengajar orang lain, dan buatlah dia mengerti jalan hidup ini ya Tuhan. Tunjukkan bagaimana dia melaluinya. Pakai dia untuk menolong orang lain, memberitakan firman Tuhan. Tuhan akan berkati dia untuk jadi berkat. Tuhan akan tunjukkan jalan yang dia seharusnya tempuh, dan dia akan diberi kekuatan Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus akan dikuatkan di dalam nama Yesus. Amin. Dia ubah hidupku baru. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu. Mari sujud di kursimu masing-masing. Sujud di kursimu masing-masing. Sujud di kursimu masing-masing. Di altarnya, Sujud di altarnya, ku bawa hidupku Tuhan, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Ya mama kalama sana mama sesuatu. Ya mama sana mama. Tuhan akan taruh kau talenta musik, pakai buat Tuhan, ciptakan lagu-lagu baru, bermusiklah bagi Tuhan, dan menangkan jiwa-jiwa melalui musikmu. Dia ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Kau melihat Tuhan, Kau melihat jemaatmu Tuhan. Panggil mereka Tuhan,
buat mereka mengerti jalan hidupnya, buat mereka mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya, agar kehidupan tidak sia-sia, agar kehidupan berharga di mata Tuhan. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di atas. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat kesembuhan, jalan baru terbuka, jalan baru terbuka. Saat datang, katakan sama-sama, di altarnya. Kami sudah sujud di altar-Mu Tuhan. Kami merendahkan hidup kami serendah-rendahnya. Ampuni segala dosa kami. Kami gak sanggup, kami kehilangan diri kami. Mungkin kami yang tersesat oleh passion kami, tersesat oleh uang. Dan hari ini kami membutuhkan Engkau Tuhan, supaya kami bisa menemukan diri kami. Di hadirat-Mu kami menemukan siapa kami sesungguhnya, di mana tempat kami seharusnya di bumi ini, apa yang telah Engkau desain, apa yang telah Engkau bentuk kami sejak kami di kandungan ibu kami. Kami ingin menemukannya Tuhan, agar hidup kami berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, berguna buat jiwa-jiwa, agar setiap hidup kami menghasilkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Hidup kami mendatangkan berkat bagi orang lain, mendatangkan kesembuhan, tanda ajaib bagi orang lain. Karena Tuhan Yesus ada di dalam hidup kami, karena Tuhan Yesus ada di dalam perkataan kami, karena Tuhan Yesus ada di dalam tindakan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang diberkati mari katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara. Ya, selamat malam teman-teman semua. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Pastor Roni. Terima kasih untuk pelayanannya pada malam hari ini. Ya teman-teman, hari ini ibadah kita memang KKR, tetapi kita juga merayakan juga ulang tahun Heroes yang kelima. Nah teman-teman, saya mengucapkan untuk teman-teman Heroes selamat ulang tahun yang kelima. Ini ulang tahunnya bukan hanya untuk Heroes saja, tapi untuk kita semua yang hadir di sini. Karena kita semua anak-anak youth di sini, jadi selamat ulang tahun teman-teman semua. Sekali lagi tepuk tangan. Dan teman-teman, seperti ulang tahun pada umumnya, kurang afdol kalau ulang tahun kita tanpa meja, tanpa kue ulang tahun. Nah, kuenya menyusul ya. Dan sebelum nanti kuenya akan mau dipersiapkan, saya undang untuk maju ke depan. Karena ini waktunya terus berjalan, jadi prosesinya akan secara cepat. Jadi saya akan memanggil untuk semua PKS. Jadi di Heroes ini ada Heroes dewasa muda dan juga ada yang Heroes untuk anak-anak SMP, SMA kayak gitu. Jadi saya akan memanggil seluruh PKS dari Heroes-Heroes yang ada di tempat ini. Untuk pertama saya undang maju ke depan, ada Pastor Dedi, selaku youth pastor kita, boleh maju ke depan, boleh tepuk tangan. Terus ada dari Heroes 2, PKS Heroes 2 ada Kogeri, boleh maju. Terus Heroes 3 ada Mas Lukas. Heroes 4 ada Tegar. Heroes 5 ada Koriko, ya Koriko. Terus Heroes 6 ataupun Heroes selanjutnya, untuk ini Heroes Youth-nya ada Rian, Feus, Aril, Joy, Adel, dan Lintang. Boleh maju ke depan. Nah,
Jadi teman-teman semua, mereka adalah pemimpin-pemimpin kelompok sel ini. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk mereka semua. Terima kasih untuk jerih lelahnya sudah menjadi pembimbing bagi kami anak-anak selnya. Dan juga saya mengundang untuk Pak Bambang boleh maju ke depan. Nah. Oh Ariel jangan terlambat dong Ariel. Kamu kebanyakan konser Noah apa gimana sih? Pak Bambang boleh di sebelahnya kode di Pak Bambang. Oke, sambil menunggu kuenya masuk, saya akan memberikan waktu, nah dari ujung terakhir Pak Bambang, untuk kesannya. Wah, jadi gak usah kesan ding, menyampaikan harapan untuk Heroes, harapannya ya. Nggak boleh sama ya, ini ada berapa? Ya, kalau Pak Bambang sama nggak apa-apa Pak. 1 menit, kurang dari 1 menit lebih baik. Ya, 1 menit ya. Dimulai dari 60 detik, dimulai dari sekarang. Semoga semakin bertumbuh. Iya, nggak secepat itu juga. Gak apa-apa. Dibuka maskernya boleh kok. Kalau pakai masker nggak. Harapan aku sih cuman semoga Heroes semakin bertumbuh, semakin nuntun banyak anak muda buat mengenal Tuhan. Dah, itu aja. Harapan saya semoga Heroes bisa makin kompak lagi dan bisa memberkati bagi Kota Ngawi. Ya, semakin bertumbuh dan banyak regenerasi, banyak jiwa yang dimenangkan. Kalau menurut aku sih bukan hanya PKS saja yang bertumbuh, tapi aku ingin anggotanya juga bisa bertumbuh, dan juga bukan dalam bertumbuh banyak, tapi dalam pribadi hubungan dengan Tuhan juga gitu. Terima kasih. Ya, menurutku semoga Heroes dapat memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang, dan tahun depan saya yakin di ruangan ini pasti penuh dengan jiwa-jiwa yang terhilang. Harapan saya Heroes makin diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan lebih dan lebih untuk kemuliaan namanya. Harapan saya pribadi buat ulang tahun Heroes kelima ini, semoga Heroes bukan hanya sebagai komunitas biasa-biasa saja, melainkan komunitas yang bisa membangun generasi Ngawi. Harapan saya untuk Heroes yaitu semakin kuat dalam iman, pengharapan dan kasih Tuhan nyata atas anggota Komsel dan jiwa-jiwa yang lainnya juga. Buat Heroes, semoga menjadi anak muda yang semangat, dipakai Tuhan lebih lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa di kota ini dan menjadi terang buat Kota Ngawi. Ya, Heroes seperti yang difirmankan tadi, setiap kita menemukan panggilan hidup kita masing-masing, dan target tahun ini 4 Komsel baru bisa tercapai di Heroes di tahun ini. Saudaraku, di Kota Ngawi, pemuda remaja banyak yang terhilang di narkoba, free sex, pergaulan bebas, dan banyak kejahatan lain. Nah, kita mempunyai pekerjaan raksasa ke depan. Nah, mari kita kerahkan kemampuan, talenta, pemberian-pemberian Tuhan seperti yang diterangkan tadi untuk kita mengadakan gebrakan di kota ini, sehingga melalui Heroes kita bertumbuh maju dan ada breakthrough, terobosan-terobosan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Dan saya undang untuk Roti maju ke depan. Roti maju ke depan. Awas. Awas kebakar itu tanamannya. Aduh. Maju ke depan. Dan mari kita nyanyikan happy. Ya, segitu ya. Happy ya. Ya enggak dong, happy birthday dong. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ya. Saya undang teman-teman untuk maju ke depan semua. Kita akan kipas angin.
Kipas lilin. Ya. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Kipas apinya. Kipas apinya. Kipas apinya. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Sekali lagi. Beri tepuk tangan. Selamat ulang tahun untuk Heroes. Dan nanti kita akan memberikan potongan kue yang pertama secara simbolik aja nanti kepada Ko Dedi kepada Pak Bambang untuk memberikan kue secara simbolik di sana tadi. Waduh, Mas Kriko ini kurang briefing, masa saya yang ngambil? Jan. Berarti fee saya nambah nih ya. Ya. Boleh, silakan Ko Dedi secara simbolik memberikan kepada Pak Bambang selaku gembala sidang di tempat ini. Ya. Set. Pelan-pelan Ko. Kecilai nanti. Ternyata yang dikasih seloyang ya. Pak Bambang sakit diabetes nanti manisan. Maaf Pak Bambang. Nah, secara simbolik Ko Dedi akan memberikan kepada Pak Bambang. Beri tepuk tangan. Sekali lagi saya persilakan teman-teman untuk duduk. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan Pak Bambang boleh berdoa untuk sekalian doa berkat. Saya ucapkan terima kasih Pak Roni dan istri yang sudah datang jauh-jauh dari Surabaya ya. Kita semuanya diberkati. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati hari ini? Amin. Ya, selamat datang juga kepada mungkin ada kaum muda dari tempat lain, dari Caruban ada ya? Ya, angkat tangannya. Selamat datang ya. Ada 3, 4. Ya. Dari GUP Caruban. Dari yang lain saya kira Ngerambe ada. Wah, banyak juga ya. Ya. Selamat datang, Tuhan kiranya memberkati kalian semuanya. Mari kita pakai berdiri, kita akan tutup dalam doa ya. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Saudara kaum muda, remaja dan semua yang hadir di tempat ini, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa firman bahwa di dalam dirimu ada kemampuan, ada potensi dan panggilan ilahi yang akan kau maksimalkan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus di rumahmu, di pekerjaanmu, di tempat engkau belajar, dimanapun engkau berada. Berkat kasih Allah di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus ada menyertai, memberkati engkau dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu penuhiku. Angkat tanganmu, katakan damai dan penyertaannya. Damai dan penyertaanmu penuhiku. Segala kemuliaan hanya bagi Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Jangan pulang dulu, ada 3 door prize. Wih, door prize. Silakan Mas Wendy. Bentar ya, jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu. Sorry.
Ini kalau kalian pulang menyesal loh ini. Ini voucher 3.500.000. Ini seharga 1.500.000, 1.500.000, 1.500.000. Berarti ada 4,5 juta di sini.